Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-imam al-hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah fi Riyadhis Shalihin, masih dalam bab yang ke-16, babul amri bil muhafadhati ala sunnah, bab perintah untuk menjaga ajaran-ajaran al-Islam. Kata beliau pada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum, jangan mengusik apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan mengusik perintah dan larangan yang aku berikan kepada kalian. Kalau datang perintah, jangan diotak-atik perintahnya. Kalau datang larangan, jangan ditawar-tawar perintahnya, larangannya. Da'uni ma taraktukum. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kalian itu binasa. Di antara sebab terbesarnya adalah karena terlalu banyak bertanya. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pertanyaan yang tercela di sini adalah menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Sudah jelas hukumnya, masih dia pertanyakan. Untuk mendapatkan, ya kadang ada orang dia sudah tahu itu wajib, tapi dia masih pertanyakan, misalnya karena dia berharap mendapatkan jawaban yang tidak wajib, atau dia sudah tahu itu dilarang, kemudian dia masih bertanya, siapa tahu ya jawabannya tidak dilarang misalnya. Jadi menanyakan hal-hal yang sudah jelas ini terlarang. Kemudian diantara bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan adalah menanyakan pertanyaan yang spekulatif, pertanyaan yang tidak terjadi. Seandainya seperti ini, bagaimana hukumnya? Yang kamu pertanyakan itu terjadi atau tidak? Kalau tidak terjadi, tidak perlu dipertanyakan sesuatu yang tidak terjadi. Itu termasuk pertanyaan yang tercela dalam agama, yakni menanyakan sesuatu yang tidak terjadi, atau dia menanyakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan dirinya, atau berhubungan dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka hendaknya seorang ketika bertanya dalam agama, ya menanyakan memang hal-hal yang dia butuhkan, karena pertanyaan ini salah satu sarana dari sarana menuntut ilmu. Ketika Jibril alaihissalam datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, Nabi menjawab dengan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kemudian beliau berkata di akhir hadis, hadza Jibril, yang datang tadi bertanya dalam rupa manusia tadi Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk memberikan ta'lim, pengajaran agama kepada kalian. Padahal Jibril datang bukan mengajar, dia cuma bertanya. Ya, tapi Nabi mengatakan apa? Dia datang mengajarkan kepada kalian, menunjukkan tanya jawab itu bagian dari pengajaran agama. Tanya jawab itu merupakan bagian dari pengajaran agama. Maka hendaknya seorang memperhatikan dengan baik ketika dia bertanya. Jangan sampai dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya,
menanyakan pertanyaan yang tidak terjadi atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas. Menanyakan suatu perkara yang sudah jelas ini tercela, sebagaimana kemarin sudah berlalu pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa ketika disuruh menyembelih sapi. Sapi semua orang tahu, sapi jelas, tinggal kamu ambil satu sapi, potong, selesai, kamu sudah menjalankan perintah. Tapi masih ditanya-tanya, sapi yang bagaimana, sapi apa warnanya, yang bagaimana sifatnya. Akhirnya datang jawaban dari Allah mempersulit. Tadinya semua sapi bisa dipotong, sekarang karena ada tambahan persyaratan jadinya sempit. Sapinya harus warna kuning. Kuningnya bukan kuning sembarangan, kuning yang kalau orang lihat itu senang dia lihat warna kuningnya. Ya, kan jadi susah. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dilarang untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan ketika masa wahyu sementara turun. Ya. Kenapa? Karena terkadang Allah tidak mengharamkan sesuatu, tapi gara-gara ada yang menanyakannya kemudian turun yang mengharamkan. Makanya dalam fase turunnya wahyu, para sahabat dilarang untuk banyak bertanya. Dalam Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang yang paling manusia yang paling tinggi kehati-hatiannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka seumur hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menanyakan 14 pertanyaan atau belasan pertanyaan lah, yang semuanya tertuang dalam Al-Quran, yang diawali dengan bacaan diawali dengan kalimat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Semua itu pertanyaan dari sahabat. Maka lihat pertanyaan sahabat tidak banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula ketika kita katakan bertanya adalah salah satu sarana mencari ilmu, dia adalah salah satu sarana, bukan sarana utama. Bukan sarana utama orang bertanya. Jadi kalau ada orang mau belajar ilmu agama lewat tanya jawab, nggak benar. Ya, itu bukan sarana utama. Tanya jawab itu cuman salah satu sarana. Sarana utamanya menuntut ilmu, mempelajari agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Sarana yang paling pertama dan terutama dalam mempelajari agama adalah ta'allum, belajar. Adapun tanya jawab itu sampingan. Itu hanya untuk menyempurnakan apa-apa yang tidak kita ketahui ketika sedang mengikuti pelajaran, silakan menanyakan. Tapi bukan semua ilmu agama didapati dengan tanya jawab. Karena kadang ada yang seperti itu. Kalau misalnya dia tidak bertujuan menjadi seorang dai, tidak ada masalah. Ya, kan tidak harus semua orang jadi dai. Para sahabat Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Yang kerjanya di sawah, yang kerjanya di ladang, di pasar, di pasar. Ya. Waktu sholat datang sholat. Ada Nabi SAW menyampaikan ceramah, mereka datang. Setelah itu pulang ke aktivitasnya masing-masing. Nanti ada masalah, nanti ada perkara yang tidak jelas, baru tanya kepada Nabi SAW. Selainnya tetap di aktivitas sehari-hari mereka, berdagang, bertani. Ya. Karena memang tidak semua sahabat radhiyallahu anhum majma'in itu fokus menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Enggak banyak sahabat yang fokus di situ. Adapun orang-orang yang ingin berkecimpung dalam agama lebih dalam, maka tidak bisa orang belajar agama lewat tanya jawab, nggak bisa. Saya mau mempelajari, mau tahu masalah agama banyak, tapi saya tidak mau belajar. Nanti kalau saya tidak tahu baru saya tanya. Bukan begitu cara menuntut ilmu. Bertanya itu cuma sampingan saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, waqtilafum ala anbiyahim, penyebab mereka binasa, umat-umat sebelum Islam itu binasa dikarenakan selain mereka banyak bertanya, mereka juga sering melanggar perintah Nabi mereka. Sering melanggar perintah Nabi mereka. Ya. Maka siapa saja yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau sampai meremehkan, ya maka ini perkara yang berbahaya. Ya. Jangan dikira seorang itu melanggar perintah Nabi SAW terus tidak terjadi kenapa-kenapa pada dirinya. Jangan kira dibiarkan oleh Allah seperti itu. Ada perintah Nabi SAW dia langgar, ya dia tinggalkan. Ada larangan Nabi SAW dia langgar, kemudian tidak terjadi kenapa-kenapa.
Saya aman-aman saja, keuangan saya aman-aman saja, istri anak saya, rumah saya aman-aman saja, tidak ada masalah. Ya, jangan dikira tidak ada konsekuensinya. Jangan dikira tidak ada konsekuensinya. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau Allah bilang siapa yang melakukan ini akan mendapatkan hukuman, akan dapatkan hukuman. Kalau yang melakukan itu baru tidak dihukum, berarti Allah menyelisihi janjinya. Kecuali kalau Allah maafkan. Tapi siapa yang tahu Allah maafkan kita atau tidak? Ya. Maka jangan seorang berpikir dia melakukan satu pelanggaran kemudian dia lolos daripada itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Jangan kamu berpikir bahwa Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jangan pikir Allah membiarkan mereka begitu saja melakukan pelanggaran dan tidak ada konsekuensi. Ada konsekuensinya, cuman terkadang Allah mengundurkan konsekuensinya sampai pada hari kiamat. Mungkin dia tidak dapatkan di dunia, tapi jangan berharap dia akan lolos pada hari kiamat, sekecil apapun pelanggaran tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun seperti semut, yarah, dia akan melihat konsekuensinya di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun seperti semut, yarah, dia akan melihat konsekuensinya di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam faqara qawlahu ta'ala wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Nabi SAW, terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda siksaan bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang melanggar enggak ada siksa di dunia. Terkadang ditunda oleh Allah taala. Ada yang ditunda sampai ke umur hidupnya, di akhir umurnya nanti mau meninggal baru dapat konsekuensinya. Ya. Sesungguhnya Allah taala menunda konsekuensi bagi orang-orang yang zalim. Ditunda, ditumpuk. Ya, sampai tiba waktunya Allah taala menyiksanya, Allah tidak akan melepaskan dia. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, demikianlah siksaan Tuhanmu kalau dia menyiksa suatu kaum, sungguh siksaannya sangat pedih lagi sangat keras. Maka menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW merupakan sebab kebinasaan. Ini hal yang harus diyakini, bahwa siapapun yang menyelisihi perintah Nabi SAW merupakan sebab kebinasaan, sebagaimana Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya dikarenakan menyelisihi Nabi mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau saya larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kalau saya larang kalian dari sesuatu, jangan dekati. Nabi tidak mengatakan kalau saya larang tinggalkan. Karena semua larangan dalam syariat, semuanya, kalau Islam melarang dari sesuatu, maka ia melarang dari amalan itu dan melarang dari semua amalan yang mengantarkan ke situ. Kalau dilarang berzina, maka dilarang melakukan semua tindakan yang menjurus kepada perzinahan, walaupun bukan perzinahan. Karena itu Allah menggunakan kalimat apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Allah tidak mengatakan la taznu, jangan kalian berzina. Enggak. Karena tidak cukup hanya tidak berzina, melainkan harus menjauhi semua hal yang mengantarkan kepada perzinahan. Jadi sifat larangan dalam Islam sifatnya preventif, pencegahan, bukan mengobati. Iya. Bukan cuma mengobati, tapi mencegah. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan dekati zina.
Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang meninggalkan salat, konsekuensinya jangan kerjakan salat di akhir waktu. Karena riskan, rawan kamu akan meninggalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan ketika puasa, maka itu larangan untuk semua pendahuluan-pendahuluan yang bisa mengantarkan ke sana. Apa yang aku larang kalian darinya, jauhi. Ya, jangan dekati. Tidak cukup ditinggalkan, tapi jangan didekati. Dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalau saya larang kalian darinya maka tinggalkanlah sekuat tenaga kalian. Enggak dikaitkan dengan kemampuan, karena yang namanya larangan secara umum bisa ditinggalkan. Beda ketika perintah, kata Nabi, kalau saya perintahkan lakukan semampu kalian. Tapi kalau larangan enggak dikatakan tinggalkan semampu kalian. Enggak, larangan harus ditinggalkan. Enggak terkait dengan kemampuan. Walaupun betul terkadang dalam perkara-perkara yang dilarang Islam memberikan pengecualian, tapi pengecualiannya kondisional, sifatnya darurat. Misalnya boleh makan bangkai kalau akan mati kelaparan, ya, tidak ada makanan lain kecuali bangkai, ya, tidak ada makanan lain kecuali hewan-hewan yang haram dimakan. Kalau saya nggak makan ini mati saya, boleh, dibolehkan. Itu pun dengan aturan-aturan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh berlebihan dalam makan, tidak boleh makan sampai kenyang. Kapan makan sampai kenyang? Berdosa. Tapi intinya yang namanya pelanggaran tidak dikaitkan dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Enggak, wajib untuk ditinggalkan. Kemudian, dan apa-apa yang aku perintahkan kalian maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini rahmat Islam, kasih sayang Islam kepada kaum muslimin, bahwasanya perintahnya dikaitkan dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali dengan kemampuannya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kalian. Karena itulah di antara syarat syahnya ibadah dan syarat wajibnya ibadah, salah satu syarat wajibnya ibadah, yakni ibadah tidak wajib kalau tidak ada ini, ada yang namanya taklif. Ya, orang yang sudah masuk dalam sifat taklif namanya mukallaf, yaitu muslim balik akil. Tidak ada ibadah yang wajib kalau tidak muslim. Tidak ada ibadah yang wajib kalau belum balik. Dan tidak ada ibadah yang wajib kalau tidak berakal. Kenapa? Tidak dianggap tidak mampu. Ya. Maka tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah kecuali syarat standarnya harus muslim, balik, akil, dan tentunya mampu untuk mengerjakan ibadah tersebut. Mampu. Makanya dalam haji dikatakan apa? Man istata'a ilaihi sabila. Haji nanti wajib kalau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Puasa juga nanti wajib kalau mampu berpuasa. Makanya perempuan hamil dan menyusui, orang tua, orang sakit, musafir dibolehkan. Orang tua yang tidak kuat berpuasa, boleh bagi mereka tidak berpuasa walaupun ada penggantinya, apakah qada atau fidyah. Zakat juga hanya untuk orang-orang yang kaya, yang hartanya memenuhi mencapai nisab. Salat juga demikian, tidak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring di sisi tubuh bagian kanan, tidur miring, tidak bisa tidur miring baru menghadap ke atas. Dalam wudu tidak ada air, pakai tanah, tayamum. Tidak bisa juga, tidak ada juga tanah, ya sudah salat tidak pakai toharoh. Saya punya kewajiban, saya harus mandi junub. Saya harus mandi junub, tapi airnya tidak cukup, cuma cukup untuk wudu. Ya sudah, pakai untuk mandi airnya. Setelah habis dan belum selesai kena seluruh tubuh, tayamum. Tayamum.
Kalau ada orang terpotong tangannya sepotong sampai pergelangan tangannya, maka tetap wajib mencuci yang bagian yang belum terpotong, yang tidak terpotong maksud saya. Kecuali kalau terpotongnya sampai sikunya hilang, baru gugur kewajiban mencuci tangan dalam wudu. Tapi selama masih ada potongan yang tersisa, wajib dicuci yang itu. Kenapa? Ya, lakukan semampu kalian. Kalau saya suruh, lakukan semampu kalian. Ada orang memiliki kelebihan makanan di malam Ramadan, di malam takbiran, kelebihan makanan sebesar 1 sok, ya, sekitar 2,5 kilogram, maka dia keluarkan zakat fitrah untuk dirinya saja. Kalau kelebihannya 5 kilo, dia keluarkan untuk dirinya dengan istrinya, dan seterusnya. Keluarkan sesuai dengan yang dia mampu. Kalau kelebihan makanannya cuma setengah sok, cuma 1 kilo, kata para ulama tetap dikeluarkan, walaupun tidak sampai 1 sok, tidak sampai 2,5 kilo, tapi itu kelebihan makanan dia malam itu dan hari besoknya, ya, maka tetap dia wajib keluarkan sebagai zakat fitrah, walaupun tidak sampai 2,5 kilo, wajib. Kenapa? Bertakwa sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian cuma bisa bayar zakat fitrah 0,5 kilo, ya keluarkan 0,5 kilo. Tidak mesti genap 2,5 baru bayar, enggak. Maka ini termasuk hadis yang sangat agung dalam al-Islam, ya, hadis yang sangat agung dalam Islam, yang merupakan pendalilan atau dalil dari salah satu kaidah yang penting dalam Islam, bahwa al-maisur la yasqutu bil ma'sur, bahwa sesuatu yang mudah dikerjakan tidak digugurkan hanya karena sebagiannya tidak kita mampu. Kalau ada orang mau berwudu tapi sikunya diperban karena luka, ya, apa yang dilakukan? Ya sudah, anggota tubuh yang masih bisa disiram air, disiram air. Yang dipakai perban, jangan disiram, usap saja di atasnya. Pakai tangan basah diusap di atasnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan ditambahi tayamum, sebagian seperti itu. Ya. Yang bisa kamu kerjakan, jangan karena kamu tidak bisa mencuci anggota wudumu secara lengkap, kamu tinggalkan semuanya. Tidak. Yang masih bisa disiram pakai air, disiram pakai air. Yang tidak bisa diusap pakai air dengan tangan yang basah. Kalau dia pakai perban misalnya. Maka apa-apa ibadah yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa, kita tidak kerjakan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian sesuatu, kerjakan semampu kalian. Semampu kalian. Nah, kalau ada orang misalnya, ya, baru masuk Islam dan dia harus sholat dalam keadaan dia belum bisa mengaji, belum bisa membaca Quran, belum bisa juga menghafal Al-Fatihah, ya, belum bisa menghafal Al-Fatihah. Para ulama mengatakan kalau memang dia misalnya masuk Islamnya masalah dia masuk Islam habis Isya, kemudian subuh dia harus sholat, anggaplah misalnya sholat sendiri misal. Kalau di belakang imam kan masih mending, masih ada pendapat yang membolehkan dia tidak membaca Al-Fatihah kalau imamnya membaca jahar. Kalau sir, dia baca sendiri. Nah, kalau dia baca sendiri belum bisa baca Al-Fatihah gimana? Sementara tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kata para ulama, orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah, ya, tidak menghafal Al-Fatihah dan tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya, dan tidak ada ayat-ayat lain yang dia bisa hafal, maka diganti dengan zikir dengan 7 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, diulang-ulangi sampai total hurufnya sama seperti huruf surah Al-Fatihah. Diberikan kemudahan. Dan kalau memang suatu ibadah yang Allah perintahkan tidak bisa sama sekali, tidak bisa dikerjakan sama sekali, maka gugur ibadah dari dirinya, gugur. Misalnya ada orang ada anak yang lahir dalam keadaan buta dan tuli. Ada anak yang lahir dalam keadaan buta dan tuli. Nah, apa hukum sholat bagi dia? Sholat tidak wajib. Bagaimana caranya dia sholat? Dia buta, dia tuli. Bagaimana caranya dia pelajari namanya sholat? Maka orang anak kecil misalnya yang lahir dalam keadaan buta dan tuli tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Beda kalau orang masih punya akal, cuman
tidak bisa bergerak, stroke misalnya semuanya, tapi matanya masih terbuka, akalnya masih ada, ya dia sholat pakai hati, ya kan begitu, dia sholat pakai hati, hatinya yang mengatakan saya sekarang berdiri, saya sekarang baca al-fatihah, saya sekarang ruku, hatinya yang main, yang sholat, ya. Kenapa? Karena dia masih mendapatkan gambaran sholat. Nah ini anak yang lahir dalam keadaan buta dengan tuli, gimana caranya dapat gambaran sholat? Tidak memungkinkan, karena itulah tidak wajib sholat. Dan kalau dia setelah dewasa misalnya operasi dan semacamnya, dan dia bisa melihat, kemudian dia bisa mendengar, atau salah satu di antara keduanya, imma bisa melihat atau bisa mendengar, maka tidak wajib dia mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dia buta dan tuli. Gugur, karena memang tidak bisa dikerjakan sama sekali. Kalau masih bisa dikerjakan sebagian, ya dikerjakan sebagian, sebagaimana tata cara sholat orang yang sakit. Nah, maka lihat bagaimana kemudahan dalam Islam, ya. Ajaran Islam tidak ada yang tidak bisa dikerjakan, selalu ada pengganti, selalu ada keringanan bagi orang-orang yang tidak kuat untuk melakukannya. Kemudian kata Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang kedua, as-tsani an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu annahu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Kata sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di hadapan kami, memberikan mau'izah, pelajaran, peringatan, nasihat, dengan nasihat yang sangat balighah, nasihat yang sangat mendalam, yang mana saking dalamnya nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, wajilat minhal qulub, hati kami bergetar, wa zarafat minhal uyun, dan air mata kami berlinang. Sampai-sampai sahabat ini, sebagian sahabat mengatakan, ini kayak lain dari biasanya nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat betul-betul kayak ada firasat lain-lain, dia berpikir. Makanya sebagian mengatakan fakulna, kata Irbad, maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, kenapa kelihatannya Anda berceramah menyampaikan nasihat seakan-akan orang yang mau pergi jauh, kayak orang mau meninggalkan keluarganya, kayak mau meninggal, ya. Fa'ausina, kalau begitu ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami, jangan sampai jaga-jaga, ya. Jangan sampai ini betul-betul nasihat perpisahan, ya, kayak orang mau meninggal. Berikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Qal, beliau menjawab, usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. An-nawajidh bidzal al-mu'jamah al-anyab wa qila al-adras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Di sini beliau menyampaikan beberapa wasiat. Beliau memberikan beberapa wasiat. Ya, secara umum ada 4 wasiat. 4 wasiat. Wasiat yang pertama, kata beliau, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sudah berlalu di bab yang ke-6 dari Riyadhus Shalihin, ya, di bab yang ke-6 telah berlalu, khusus beliau bawakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ketakwaan. Ya, sudah kita jelaskan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perintah takwa di urutan nomor 1. Wasiat yang pertama adalah wasiat takwa. Kenapa? Karena wasiat ini juga yang Allah wasiatkan kepada semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah."
Dan sungguh kami telah mewasiatkan, yakni memerintahkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wahai umat Islam, dan kami juga perintahkan ini kepada kalian, kami wasiatkan hal ini kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa secara umum, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, aslut taqwa an taj'ala bainaka wa baina iqabillahi wa baina iqaballahi wiqayah wa baina iqabillahi wiqayah. Asal ketakwaan, kalau enggak mau ribet dengan definisi-definisi takwa dan seterusnya, simpel kata Ibnu Rajab. Takwa itu adalah pokoknya kamu berusaha menjadikan antara dirimu dengan hukumannya Allah ada pelindung. Ya, jadi inti ketakwaan adalah kamu melindungi dirimu dari siksaannya Allah. Itu inti ketakwaan. Maka semua keyakinan yang bisa melindungi dari hukuman Allah, keyakinan itu adalah ketakwaan. Semua ucapan lisan yang bisa melindungi dari hukuman Allah, maka ucapan itu adalah ketakwaan. Semua perbuatan yang bisa melindungi dari siksa Allah, itu adalah ketakwaan. Itu adalah ketakwaan. Maka segala hal yang bisa melindungi seorang dari siksaan Allah Ta'ala adalah takwa. Dan kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah, yakni apa? Melindungi diri kita dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksud sebenar-benarnya takwa? Ya, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa, yakni taat kepada Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Tidak bermaksiat kepadanya. Nah, maka ini wasiat yang pertama Nabi SAW kepada para sahabat, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini wasiat yang harus terus diulang-ulang. Karena itulah minimal sekali sepekan kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Dalam khutbah Jumat, di antara rukun khutbah Jumat harus ada perintah takwa. Ya, perintah takwa dalam khutbah Jumat. Tidak syah khutbahnya kalau tidak ada perintah takwa di dalamnya. Tidak syah. Karena memang perintah takwa harus diulang-ulangi terus, diperbarui. Kalau Nabi Muhammad SAW saja disuruh di awal surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqullah. Wahai Nabi Muhammad, bertakwa kamu kepada Allah. Nabi saja disuruh untuk memperbaharui ketakwaannya setiap saat, menambah ketakwaannya setiap saat, apalagi kita. Kalau hanya mengandalkan sholat 5 waktu kita setiap hari, ya, bukan kita memandang remeh sholatnya, tapi kitanya yang tidak sempurna melaksanakannya. Itu sholat kalau dikerjakan dengan sempurna, itu sebesar-besar ketakwaan. Enggak ada ketakwaan yang melebihi sholat. Tapi kalau sholat kita kurang-kurang juga, ya, banyak kekurangannya, terus itu saja yang kita andalkan, tidak ada penambah ketakwaan berupa membaca Quran, ya, atau amalan-amalan lain, berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hal yang tentunya seorang muslim harus memperhatikan ketakwaannya, karena takwa adalah sumber semua kebaikan. Hati kalau diisi takwa kepada Allah Ta'ala, takut kepada siksaan Allah Ta'ala, maka itu hati akan selamat. Dan sebaliknya, hati kalau kosong dari ketakwaan kepada Allah, kosong dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah hati yang rusak. Kata seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu qalbin khala min khasyatillah fahuwa qalbun kharib. Semua hati yang kosong dari takut kepada Allah, maka itu adalah hati yang rusak. Nah, ini wasiat yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat selanjutnya insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.
Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.